Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi kullih. Kemudian aku kembali menghadap ayahku dan beliau ternyata telah mengutus beberapa orang untuk mencari di manakah aku berada. Hingga akhirnya perbuatanku membuat ayahku tidak konsentrasi untuk melaksanakan kegiatannya. Subhanallah, ayah Tayyib qala rahimahullah, Tayyib qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika dia telah kembali ke rumah, maka ayahnya bertanya, falamma ji'tu, ketika aku datang menemui ayahku, beliau bertanya, "Ai bunai, aina kunta? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu?" Wahai anakku, di mana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Bukankah aku telah memberikan tugas kepadamu? Ayahnya bertanya, kemana saja engkau pergi selama ini wahai anakku? Bukankah aku telah memberikan tugas kepadamu? Perhatian ya, seorang ayah tanya, apa yang kau perbuat hari ini anakku? Dapat pelajaran apa di pondok selama ini? Coba cerita tentang pondokmu, cerita tentang pelajaranmu. Qultu ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, fa'jabani ma ra'aitu min dinihim. Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams. Wahai ayah, aku menemui sekelompok orang yang mereka salat beribadah di dalam sebuah gereja. Agama yang aku lihat dari mereka membuat aku kagum. Demi Allah, aku tetap bersama dengan mereka sampai tenggelamnya matahari. Kata ayahnya, "Ai bunai, laisa fi dzalika din khair. Dinuka wa dinu abaika khairun min." Ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, agama yang engkau maksud tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Agamamu, agama nenek moyangmu lebih baik dibandingkan agama mereka. Ta'assub az-zamin. Kebenaran yang telah disampaikan diadu dengan kebiasaan nenek moyang. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan akal dan ciptaan manusia. Kebiasaan, kebudayaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita lebih dipegang dibandingkan qala Allah wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan salah satu mas'alatun jahiliyah, salah satu keyakinan yang masih jahiliyah, ketika kebenaran diadu dan ditentangkan dengan kebiasaan nenek moyang. Qala qultu kalla wallahi innahu khairu min dinina. Kata Salman, la, demi Allah, agama mereka lebih baik dibandingkan agama kita. Keteguhan hati untuk mempertahankan kebenaran. Bukan diam, tetapi menyuarakan kebenaran. Kalla wallahi innahu khairu min dinina. Tidak sekali-kali pun agama mereka lebih baik dibandingkan agama kita. Ketika kita ditentang kajian Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf adalah kajian sesat, kita langsung spontan, la, demi Allah, inilah kebenaran, inilah al-haq, dan inilah hidayah. Antum orang-orang salafiyin, ahlu sunnah adalah orang-orang terbelakang yang tidak mengerti kenyataan dan fakta, tidak mengerti teknologi. Kita katakan, la, demi Allah, justru yang masa depan cerah, masa depan yang cerah adalah masa depan yang dapat kita cari di dalam manhaj as-salaf. Berani menyuarakan kebenaran. Qala faqafani faja'ala fi rijlai qaidan. Akhirnya ayahku mengkhawatirkan diriku, lalu beliau membuat tali rantai di kakiku. Tsumma habasani fi baitihi. Aku pun dipenjara di dalam rumah. Qala wa ba'athat ilayya an-nasara fa qultu lahum idza qadima 'alaykum rabbun min asy-syam tujjarun min an-nasara fa akhbiruni bihim. Kemudian orang-orang Nasara pun datang menemui Salman Al-Farisi
Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, apabila sebuah rombongan dari Syam, para pedagang tiba menemui kalian, tolong beritahu aku. Ikut untuk mencari kebenaran. Kalau ada seorang ustaz singgah di sebuah daerah, di sebuah tempat, tolong beritahu kami agar kami bisa hadir di majelisnya, agar kami bisa dekat dengan dia, agar bisa bertanya tentang masail ad-din kepada dia. Pelajaran begitu banyak di dalam cerita ini. Qala faqadima alaihim rabbun minasyam tujjarun minan nasara. Lalu ada rombongan pedagang datang dari negeri Syam. Qala fa'akhbiruni bihim. Tolong beritahukan kepadaku tentang mereka. Faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ata ila biladihim fa'adhinuni bihim. Maka Salman Al-Farisi berpesan kepada mereka, kalau semua urusan telah selesai dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, tolong beritahu aku. Falamma aradu ar-raj'ata ila biladihim akhbaruni bihim. Ketika mereka hendak benar-benar pulang ke negeri Syam, mereka pun memberikan informasi. Tidak pelit, tidak bakhil. Ketika ada informasi kajian salaf, ada informasi daurah, ada informasi ta'lim, tidak segan, tidak malu, tidak takut dikatakan sebagai orang yang sok rajin. Tetapi kita katakan ada ta'lim loh di masjid ini, ada kajian besok hari ini. Insya Allah ahad kelima ada daurah dari Ustaz Luqman. Mbak Abdul sampaikan kepada orang. Sampaikan kepada orang. Bukan hanya sekedar ikhwah as-salafiyin dan ahli sunnah. Sampaikan hal ini kepada teman-teman kantor. Sampaikan hal ini kepada teman-teman para pedagang, kaum muslimin yang awam. Sampaikan ke tetangga. Tertarik tidak ikut kajian membahas Islam di Masjid Agung Sleman nanti. Sampaikan ayo oleh ikhwah. Barakallahu fiikum jami'an. Tayyib, fa'alqaitul hadida min rijlai, thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Lalu aku lepaskan belenggu dari besi tadi. Kemudian aku keluar mengikuti mereka hingga tiba di negeri Syam. Ketika aku tiba di negeri Syam, qultu man afdalu ahli hadha din. Siapakah orang yang paling terhormat di dalam agama ini? Yaitu agama Nasara. Qalu al-uskup fil kanisah. Uskup di dalam gereja. Qala fajitu. Aku pun datang menemui uskup tersebut. Inni qad raghibtu fi hadha ad-din wa ahbabtu an akuna ma'aka ahduka fi kanisatik wa ta'allamu minka wa usalli ma'ak. Kata Salman, aku tertarik dengan agama ini. Dan aku ingin bersama denganmu menjadi pelayanmu di dalam gereja. Belajar dari dirimu, beribadah bersama denganmu. Subhanallah. Ayyuhal ikhwa barakallahu fiikum jami'an. Menjadi orang yang dekat dengan seorang ahli ilmu, siap melayani, menawarkan bantuan agar lebih dekat, menjadi salah satu cara kita memperoleh ilmu yang lebih dibandingkan yang lain. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wadhkur kam min sahabatin Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian terus sebutkan nama-nama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dikenal sebagai orang yang pandai. Abu Bakar, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Umar, Utsman dan Ali adalah khawasul Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi, orang-orang kepercayaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga tingkat keimanan ketakwaan mereka tentunya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan para sahabat yang jarang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkat keilmuan para sahabat yang senantiasa ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam tentu lebih dalam keilmuannya dibandingkan yang jauh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan ragu, jangan malu untuk menjadi sahabat karib seorang ustaz. Jangan malu, jangan sungkan dan segan
untuk menjadi orang yang dekat dengan seorang guru. Karena dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan ilmu yang lebih. Barakallahu fiikum jami'an. Qala fadkhul fadakhaltu ma'ak. Maka kata uskup tersebut masuk. Maka aku pun masuk bersama dengan dia. Ternyata fakana rajulan sauqin ya'muruhum bis-shadaqati wa yuraghibuhum fiha. Fa idza jama'u ilayhi minha asya'a tanazahu li nafsihi walau yu'ti al-masakin hatta jama'a sabaqilal min zahabin wa warik. Ternyata setelah lebih dekat dengan uskup tersebut, maka belangnya terlihat. Uskup itu adalah orang yang buruk perangainya, menganjurkan orang untuk bersedekah, menganjurkan orang untuk mengumpulkan sedekah kepada dia. Setelah terkumpul harta yang begitu banyak, ternyata disimpan untuk kepentingannya sendiri. Kalau seandainya harta yang telah dikumpulkan itu diberikan kepada al-fuqara wal masakin, tentu akan cukup. Sampai akhirnya dia mengumpulkan 7 peti yang begitu besar. Di dalamnya terdapat emas dan perak. Fitnah dunia, ayolah kuat. Berat sekali wallah. Ketika kita mengedarkan proposal, membentuk suatu badan tersendiri, kemudian memampangkan spanduk menyatakan kami siap menyalurkan donasi Anda untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda, untuk pondok-pondok pesantren, untuk kegiatan Islam. Berat, subhanallah, berat. Ketika kita laksanakan hal ini, artinya kita mencari beban. Kita ingin membunuh diri kita sendiri. Karena berat. Tidak seluruhnya orang mampu melaksanakan hal ini. Di awal mula, mungkin kita bisa menjaga keikhlasan. Tetapi tentunya hari demi hari, hati seorang manusia tentu akan terus tertarik dengan harta yang telah dia kumpulkan. Sedikit kok untuk biaya operasional, ya kan? Untuk biaya operasional sedikit. Oh, saldonya masih banyak. Ya, untuk makan siang dulu lah. Kita akan capek. Padahal orang yang memberi harta tersebut, yang mereka inginkan dan niatkan agar dana yang mereka berikan memang benar untuk pondok pesantren dan anak-anak yatim, bukan untuk makanmu dan bukan untuk biaya operasional. Subhanallah, berat yang seperti ini. Membuka berbagai macam rekening, menawarkan diri untuk menyalurkan dana. Subhanallah, lihatlah orang yang berilmu ketika melihat harta begitu banyak di hadapannya, pasti akan tertarik. Pinjam dulu lah. Statusnya pinjam. Pertama ya, pinjam. Nggak ditulis. Aduh, lupa nanti gue pinjam berapa ya. Dari saldo berapa lupa. Kayaknya sekian. Nggak amanah. Sahih, tidak amanah. Walaupun mungkin rupiahnya kecil, tapi mereka rupiah tersebut hak siapa? Bukan hak kita. Bukan hak kita. Dan kalau kita lihat sahih, al-hizbiyun, ahlul bidah wal ahwa, kalau kita betul-betul saksikan, dan mudah-mudahan penyakit seperti ini tidak menimpa salafiyin ahlu sunnah. Ternyata setiap orang yang menawarkan demikian, pada prinsipnya tidak mau rugi. Apa ada orang seperti ini kemudian nggak apa-apa dah saya rugi, saya rela memberikan waktu dan kesempatan, saya juga siap nih dari kocek saya sendiri nih, dari kantong dana saya sendiri. Nggak ada yang seperti ini. Intinya mereka nggak mau rugi dengan alasan seperti ini. Subhanallah, fitnah dunia. Qala hafizahullah ta'ala, akhirnya wa abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna. Hati yang bersih demikian. Akhirnya aku benar-benar benci kepada uskup ini karena perbuatan yang dia lakukan. Hati yang bersih demikian. Bukannya kemudian antum ketahuan ya. Kalau enggak beri bagian kepada anak laporkan antum nanti pengurus. Bukannya benci, tapi malah minta diajak. Sama-sama lah kita. Jangan rasakan sendiri. Saya juga butuh makan. Walaupun bahasanya dirubah ya.
Walaupun bahasanya dirubah dengan cara, tolong saya masukkan ke dalam kepanitiaan. Bahasanya itu. Kalau bahasa kasarnya itu, saya juga pengen makan ini, butuh makan. Saldonya kan banyak. Kalau bahasa halusnya, tolong masukkan saya ke dalam kepanitiaan. Kayaknya tempat antum basah ini. Basah artinya banyak uang ya. Banyak uangnya. Qala tsumma mat fajtama'at ilaihi an-nasara liyadkhulu. Akhirnya uskup tadi mati. Mau diartikan wafat kurang enak. Mati akhirnya. Kemudian orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengabumikan ya, menguburkan. Kemudian aku sampaikan kepada orang-orang Nasrani, inna hadza kana rajulan sau'in ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha istanazaha li nafsi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Termasuk yang sering terjadi adalah masalah zakat fitrah. Zakat fitrah telah dijelaskan dan dipastikan oleh Rasulullah yang berhak menerima zakat fitrah adalah al-fuqara wal masakin saja. Sinful wahid, satu golongan. Al-fuqara dan al-masakin. Panitia enggak dapat. Panitia enggak dapat dari zakat fitrah. Kecuali panitianya memang orang fakir dan miskin. Jadi dia dapat bukan karena sebagai panitia, tapi karena dia sebagai fakir dan miskin. Zakat fitrah yang seharusnya untuk fuqara wal masakin dipotong. Pembangunan masjid, panitia hari besar, kegiatan remaja masjid, apa lagi? Yang pengalaman, konsumsi, jangan lupa, konsumsi, akomodasi, wah banyak sekali pokoknya. Padahal zakat fitrah adalah hak al-fuqara wal masakin. Zakat mal, zakat harta baru al-amilina 'alaiha, orang yang bertugas dapat bagian. Tapi kalau zakat fitrah khusus al-fuqara wal masakin. Barakallahu fiikum jami'an. Baik. Setelah meninggal dunia, Salman Al-Farisi menjelaskan orang ini orang jahat, mengajak kalian sedekah, menganjurkan kalian sedekah, setelah harta kalian bawa kepada dia disimpan untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang berhak al-masakin. Qalu wa ma ilmuka bidzalik? Orang-orang Nasara tanya, dari mana kamu tahu? Kata Salman, ana adullukum ala kanzi. Akan aku tunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan harta tersebut. Subhanallah. Sifat dan perangai tidak mungkin kita sembunyikan. Antum orang baik mau berusaha menyembunyikan sifat baiknya, pasti akan ketahuan juga. Oh ternyata fulan yang baik. Kita punya sifat dan perangai buruk, berusaha kita sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang dan kita tidak ikhlas di dalamnya. Suatu saat akan terbongkar juga wal'iyadzubillah. Kesalahan, kemaksiatan yang kita perbuat tatkala kita tidak bertaubat dan istighfar kepada Allah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Ma ahadun atarra sariqatan illa abdaha Allah min safahati wajhi wa falatati lisani." Kata Utsman Ibn Affan, tidak ada seorang pun yang menyembunyikan sebuah rahasia, perangai buruk, kecuali pasti Allah akan tampakkan melalui lipatan mukanya dan melalui bahasa Indonesia apa kalau kepucot itu? Keceplosan ya. Pasti akan ketahuan ketika di keceplosan, betul nih. Saya bertanggung jawab bahasa Indonesia nih. Yang dari luar Jawa nanti tanya sama yang Jawa. Akhirnya kepucot juga, ketahuan. Akhirnya ketang juga, ayo al-ikhwah. Barakallahu fiikum jami'an. Baik, tsumma matat Said. Setelah itu ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi tempat penyimpanan harta tadi. Said. Fastakhraju minhu sab'a qilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqa. Akhirnya mereka mengeluarkan 7 kotak besar yang penuh dengan emas dan perak. Falamma ra'awha, ketika mereka lihat, wallahi la nafsinuhu abadan, demi Allah saking bencinya kita tidak akan menguburkan dia selama-lamanya. Fasalabu thumma rajamuhu bil hijarah. Setelah itu orang tadi uskup disalib, dilempar pakai batu, dibiarkan begitu saja. Azab diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berkhianat, tidak punya amanah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat.